Let's go, let's go. Let's go. Oke, good boy. Let's go, sini. Let's go, Bubu. Sini, aduh. Yuk. Oke. Selamat datang di rumah Putu Puspa yang dulu. Anjay. Seperti yang teman-teman tahu, ya, di belakangku ini adalah rumahku pada zaman tahun 2020. Aku kembali lagi ke rumah ini. Gila, ini panas banget, guys. Ini jam 12 lebih 15. Matahari masih di kepalaku, tapi tidak apa-apa. Saya rela untuk berjemur untuk konten hari ini. Semoga saja. Aduh, panas. Ya, aku bakalan cerita kenapa aku pindah dari rumah yang di situ menuju ke rumahku yang di sini. Tapi sebelum itu, haus, panas, guys. Yuk. Oke. Dari mana ya saya bercerita? Ngapain jauh? Jauh nonton. Bu, sini bu, sini bu, sini bu, sini dulu bu, cepat bu. Bu, sini sini. Oke, aku mulai cerita deh. Yang pertama, kenapa aku bisa pindah dari rumah yang di situ tuh, yang jauh di sana tuh, bukan jauh sih, dekat juga sih, Jalan Ciung Wanara sana, pindah ke rumah yang sekarang ini. Sabar, haus guys, kita pindah tempat duduk yuk. Oke, nah kita minum dulu guys. Ini nggak disponsori guys ya, by the way. Wah, ya seger banget, jam 12 siang minum yang seger-seger. Oke, kita lanjut cerita. Kenapa aku bisa pindah dari rumah yang jauh di sana ke rumah yang kesini? Gak jauh juga sih, di Jalan Ciung Wanara sana, pindah ke Batanghari. Oke, aku bakalan cerita. Jadi, ini kameranya kejauhan. Kameraku kepanasan, ntar overheat. Bentar, aku ambil kamera dulu. Lihat Bubu, dia mau masuk rumah, tapi pintunya sedang dikunci. Alangkah lebih baiknya aku bukain pintunya dulu, atau kita cerita. Coba komen dulu deh. Alangkah lebih baiknya aku bukain pintu, atau kita lanjut cerita. Coba komen dulu deh. Aku tungguin. Kalian udah komen belum? Bubu nungguin loh. Bubu kehausan, Bubu kepanasan. Kalian coba komen dulu. Silakan komen, silakan yang belum like, di like dulu deh videonya. Biar aku semangat konten guys. Kalian kangen kan sama vlog-vlog aku? Tonton, makanya like, komen. Jangan lupa subscribe. Jawab. Hah? Oke, setelah aku baca, ternyata paling banyak bilang bukain pintunya, kasihan Bubu. Oke, kita bukain dulu kalau begitu. Sana. Nah, sana masuk. Good. Oke. Sekarang sudah aman. Waktunya kita cerita. Bentar, cerita di mana ya? Di situ aja yuk. Nah, kalau di sini ceritanya kan lebih santai. Ya nggak guys? Aduh, sambil kita minum dulu. Siang-siang ini minum yang seger-seger tuh mantep guys. Kalian jangan salfok. Di sekeliling aku barang masih berantakan. Sebelah sana ada barang-barang yang ya sebenarnya itu udah aku rapiin guys. Tapi karena banyaknya barang, alhasil ya aku tumpukin di sana. Yang penting mobilku bisa masuk aja gitu sebenarnya. Terus sebelah sini masih ada tempat untuk cuci mobilku. Ini mesin cuci mobil, ada bor di sana, ada gantung-gantungan di sana. Ya seperti layaknya rumah pada umumnya. Mungkin di rumah kalian juga seperti ini berantakan barangnya. Haha, kita sama bro. Nanti deh aku room tour, aku bakalan lihat-liatin barang apa aja sih yang ada dalam rumah. Nanti aja deh. Kalau lagi pengen konten, ini sebenarnya lagi pengen konten, makanya aku konten nih guys. Karena sudah lama saya tidak konten, saya tidak dapat gaji. Oke, yang pertama kenapa aku pindah dulu guys ya. Kenapa aku pindah? Oke, alasan yang pertama kenapa Putu Puspa pindah ke rumah yang baru, yang ada di sini. Yang pertama, aku udah 2 tahun di sana. Harga per tahunnya di sana adalah 135 juta. Aku kemarin sewa 2 tahun. 2 tahun itu kalau nggak salah dikasih nego jadinya 250 lah kalau tidak salah. Nah, seberapa segitulah. Bayarlah di sana 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun sudah selesai nih, Juli akhir. Ya sudah. Aku ngomong sama Puspa, gimana nih untuk rumah? Apakah masih menetap di sana atau kita pindah? Dan ternyata setelah kita cross check lagi tabungan sudah tidak ada. Ya sudah, akhirnya kita mencarilah kontrakan.
Aku mulailah nyari kontrakan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, sampai ke daerah Denpasar Utara, Denpasar Selatan, Timur, ke barat aja aku nggak sempet karena aku nggak mau daerah barat gitu. Akhirnya nggak dapet, tidak ada jalan kontrakan yang sesuai sama keinginan kita. Pas lah Puspa nyeletuk, lah kenapa kita nggak balik ke rumah yang lama? Coba dong tanya Bu Dwi. Nah yang punya ini Bu Dwi. Coba dong tanya Bu Dwi, siapa tahu kosong rumahnya. Ternyata setelah aku chat, rumahnya ready. Pas Juli itu masih ada orang, tapi Juli akhir udah pindah kosong. Pas banget momennya. Nah, aku tanya harga. Halo, berapa harga kontrakan di sini? Ternyata masih sama seperti yang dulu. Ya sudah, saya pindahlah ke sini. Seperti itu ceritanya kenapa kita pindah. Karena banyak juga kemarin aku live di Instagram, live di TikTok, banyak mempertanyakan kenapa pindah. Itu. Yang pertama karena itu. Yang kedua juga karena rumahnya terlalu besar. Walaupun kita punya ART, tapi ART 1-2 orang itu tidak menutup untuk membersihkan rumah sebesar itu. Dan hasil apa? Aku sama Puspa pun ikut membersihkan rumahnya. Ya layaknya ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga pada umumnya lah yang membersihkan rumah di sana gitu. Hasil udahlah nggak kuat dah nih gitu. Ya udah kita pindah aja ke rumah masa lalu kita tahun 2020. Bener nggak sih 2020 atau 2021? Kalian masih ingat ya guys? Ini tahun rumah tahun 2020 atau 2021? Coba kalian komen dulu deh. Nah itu akhirnya kita pindah. Udah gitu aja sih ceritanya mah. Yang di sini yang terjadi adalah aku pindahan. Kalian udah nonton lah vlog-vlognya yang sebelumnya. Aku mulai pindahan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Totalnya itu ada sekitar 1 minggu lebih aku pindah barang-barang sama Puspa. Ngangkutin barang 1, ngangkutin barang 2, ngangkutin barang 3. Ya banyak barang lah intinya gitu. Aku bosen ngobrol di sini. Kita pindah ke sana yuk guys, yuk. Let's go. Oke, kita pindah ke sini. Nah, kita pindahan totalnya itu 10 harian lebih lah gitu, angkut-angkut barang. Untungnya dibantu juga sama teman-temanku. Akhirnya teman-temanku juga bisa ngebantuin pindahan walaupun mereka mengeluh pindahan terus nggak bosan apa gitu. Ya mau gimana lagi guys. Kita sebenarnya pengen ngebangun rumah, tapi dari kemarin aku udah nyari-nyari beberapa info tanah juga nggak ketemu yang cocok untuk kita. Mungkin setelah video ini diupload, mungkin kalau ada yang jual tanah di area Denpasar Selatan, Denpasar Timur, Denpasar Utara, kita nyari tanah sekitaran 1,5 are sampai 2 are gitu. Boleh deh email ke aku deh di bahagiana.official@gmail.com atau nggak hubungi di Instagramku aja boleh, silakan. Nah itu rencananya sih emang ya semoga kalau ada rezeki tahun ini mulailah fokus untuk cari rumah, entah itu rumah yang sudah jadi, entah itu rumah yang KPR, entah itu gimana, nanti lihat situasi saja. Semoga ada rezeki, karena kembali pun di rumah ini aku mikir oke lah, ini rumah ini dulunya membawa rezeki banget. Ini kembali lagi kepercayaan guys, kepercayaan orang itu beda-beda. Jadi aku mikirnya coba deh aku kembali lagi ke rumah ini, karena rumah ini dulu itu membawa nama Putu Puspa itu melejit. Rumah inilah yang bisa membuat Putu Puspa ya punya sedikit tidaknya punya bekal, setidak dikitnya punya tabungan. Nah itu di rumah ini semua pertumbuhan terjadi awalnya dari kos. Rumah yang di sebelah ini, yang di depanku ini, nah itu rumah pertama aku ngontrak setelah di kos. Kan kos pindah ke rumah ngontrak yang di depan ini, setelah itu baru pindah ke sini. Setelah ini rumah pindah Tukat Badung, setelah Tukat Badung pindahlah ke Cunganara, kembali lagi ke sini. Dari tahun 2019 hidup kita nomaden, ya semoga aja ada berkat oleh Tuhan, ada jalan oleh Tuhan, ada jalan oleh Ide Sang Yang Widiwasa, oleh siapapun itu leluhur memberikan kita rezeki sehingga kita bisa untuk pindah punya rumah baru. Oke, aku cerita apa lagi nih? Oh iya, kemarin itu sebenarnya ini aku tambah lagi cerita. Biar asik ceritanya, kita pindah lagi. Malas aku guys, sumpah. Kita pindah di sana aja, let's go. Oke, nah kita pindah ke sini aja. Kita lanjut. Kemarin itu pas kita pindahan, kan mulai epic banget tuh pindahan selama seminggu. Setelah itu kita cari hari bagusnya. Alhasil kita menemukan hari bagus dan mulailah upacara. Yang tukang bazar yang dulu nih yang sebelah belakang. Oh, gitu. Ini jatuh itu sih. Tuh utara.
Packingannya yang mana guys? Podcaster. Nah, upacara itu sama sebenarnya upacara yang pindahan kita rumah yang kemarin-kemarin juga. Kita nyari pemangku, dibantu oleh teman kita juga. Alhasil, ya kita pindahan memang secara adat Bali. Ini kembali lagi kepercayaan. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk pindahan kontrakan aja Bantennya sebanyak itu, karena kita kembali lagi kepercayaan. Aku udah sering banget bilang di konten sebelumnya, kepercayaan orang itu beda-beda. Aku dengan si dia kepercayaannya itu beda. Mungkin aku percaya akan hal ini, mungkin dia percaya akan hal itu. Ya, semua orang itu punya kepercayaan diri sendiri. Kita nggak bisa memaksakan orang lu harus percaya seperti ini bisa bikin gini loh. Nggak bisa guys, karena setiap orang itu punya pendiriannya orang masing-masing. Nah, itulah kemarin aku dibantu sama pemangku juga pindahan rumah dari Bantennya itu benar-benar banyak banget. Aku nggak ngerti Bantennya apa aja, yang cuman aku ingat adalah Banten Pejati. Udah, sisanya udah aku berikan ke pemangku. Alhasil diupacaralah di rumah yang lama. Setelah diupacarai semuanya itu nggak paham aku di prosesinya seperti apa. Ya intinya yang beristana di tempat sana itu yang jelek-jelek dibuang, maksudnya yang jelek-jelek dibiarkan, yang baik-baik kita bawa. Nah, dibawalah ke rumah sini, jebret, dibawa ke rumah sini, sampai di sini ternyata Bantennya itu semakin banyak sekali Bantennya, mulai dari Banten ini. Aku nggak tahu Bantennya apa aja guys, intinya banyak sekali Bantennya. Tapi untungnya aku nggak mikir, karena pemangku udah anggapannya sudah sama timnya lah gitu. Anjay, pemangku punya tim ya. Ya anggapannya sama, kalau bahasa Balinya dibilang pengayah itu apa ya guys, pengayah tuh ya. Ya intinya gitulah, ya timnya lah bahasa Indonesianya gitulah, biar nggak susah saya menjelaskan. Nah, untungnya dibantu sama itu. Alhasil ya upacaranya berjalan dengan lancar, tidak ada terkendala apa-apa. Yang aku heranin, ini Banten sebanyak ini kok pemangku bisa ingat gitu loh. Banten ini harus ditaruh di sini, ini harus di sini. Ya seperti itulah yang namanya Hindu. Makanya aku sempat bikin di Instastory juga, Hindu itu ribet nggak sih? Itu kembali lagi tergantung kepercayaan. Kepercayaan orang itu beda-beda. Aku percaya akan hal seperti ini, bisa bikin hal yang seperti ini. Orang lain bisa bikin, aku bikin kayak gini aja karena kepercayaanku seperti ini. Kita nggak bisa memaksakan, yang seperti aku bilang di awal tadi. Alhasil semuanya sudah beres, pindahan sudah beres, Banten juga sudah beres, upacaranya juga sudah beres. Ya, kita tinggal di rumah ini. Dan ternyata setelah kita masukkan semua barang di sini, ternyata barangnya membludak. Banyak sekali barang-barangnya di sini. Alhasil, ya udah aku lelang. Siapa mau ini? Siapa mau ini? Siapa mau ini? Siapa mau ini? Alhasil, lemari ada yang minta, kasur ada yang minta, terus meja-meja ada yang minta, kursi sofa ada yang minta. Jadi ya sudah. Kalau lu mau ambil, kalau lu mau ambil, kalau lu mau ambil. Tapi kalau nggak buang, kalau nggak buang. Gitu aja aku dulu guys, kemarin tuh guys, karena aku mikir, wah ini barang banyak banget nih gitu. Ya sebenarnya barang-barang yang masih bisa dipakai nggak aku buang, aku simpen terus aku kasih nanti bawa ke kampung. Nah aku bawa ke kampung atau nggak aku kasih ke saudara gitu. Nah barang-barang yang benar-benar udah nggak layak banget, kayak misalkan udah pecah belah, barang udah sobek-sobek, nah itu aku buang semuanya gitu. Dan kemarin pun aku taruh beberapa kayak panci-panci gitu guys. Kalian tau nggak sih panci-panci dapur tuh? Nah itu tuh aku rapikan dalam satu kardus, aku taruh di depan. Nah karena di depan ini kan ada pembangunan tuh, sudah diambil lah sama tukang-tukangnya di sana. Karena ini masih bagus deh, masih bagus. Tapi karena udah ada kegores-gores gitu tuh, kayak aku mikir, Puspa pun bilang ini kayaknya udah nggak bisa kita pakai yang, karena ini udah kegores-gores gini gitu. Coba aja taruh aja di kardus nih gitu. Tapi kalau nggak ada yang ngambil ya udah buang aja. Ya udah alhasil diambil lah sama tukang-tukang di sini gitu. Mungkin nggak tahu ya, diberesin, dibersihin emang bisa ya gitu, aku nggak tahu. Ya seperti itulah epicnya pindahan. Dan selamat datang di rumah baru kita. Semoga di rumah ini ya intinya yang terbaik untuk kita, yang terbaik untuk Putu Puspa. Puspa lagi di dalam guys, sumpah panas banget ini di luar, makanya dia ngadem di dalam. Dia lagi istirahat, dia lagi makan juga di dalam, jadinya aku bikin video sendiri. Oke, sekian untuk video hari ini. Kalau teman-teman ada mungkin saran untuk konten aku ke depannya, enaknya bikin kontennya seperti apa, tulis aja di kolom komentar. Tinggalkan like, tinggalkan komen, tinggalkan subscribe juga, tinggalkan jejak kalian untuk Putu Puspa. Untuk followers Putu Puspa yang masih ngikuti Putu Puspa dari 0 sampai sekarang, terima kasih banyak.
I love you buat tim Putu Puspa yang ada di luar sana. Mohon maaf kalau aku jarang banget untuk konten, karena aku lagi ada di titik, di fase dimana bingung harus ngapain. Siap, yap. Terima kasih. Thank you guys.